Tablik Islami membunyikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami mimbar Islam kita. Tablik Islami di TV Negeri Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah, kita kembali bersua insya Allah dalam sebuah program yang bisa menguatkan iman Islam kita. Bagaimana dengan aktivitas ibadah Anda hari ini? Semoga lancar, penuh dengan ridho Allah, dan mudah-mudahan juga menebar manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Baik pemirsa, bersama saya Erina Kusulita, tentunya nanti kita akan sama-sama mengkaji dalam satu tema, tentunya di Tablik Islami. Membunyikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya baiklah pemirsa, tentunya sudah hadir jamaah di studio TVRI Jogja yang sudah membiru studio. Langsung saja ya, saya akan memperkenalkan dari mana nih sebelah kanan saya. Kami dari Majelis Taklim Aulia Kulon Progo. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana mamadaya wasi'al karami. Perkenalkan kami semua dari Majelis Taklim Aulia. Salam-salam wahai semua, majelis kami paling bahagia. Senyum santun juga ceria, itulah Majelis Aulia. Salam-salam wahai semua, semoga jadi insan mulia. Majelis Aulia, Semangat mengaji, beriman, bertakwa, istiqomah. Masya Allah, istiqomah, luar biasa ya. Selalu rajin mengaji. Ini ngomong-ngomong ngajinya seminggu berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali ya, sama seperti kalau sikat gigi, mandi sehari 3 kali, mandi sehari 2 kali juga ya, makan ya. Baik, dari Majelis Taklim Aulia Kulon Progo. Nah, sebelah kiri saya ini juga sudah, ini lagi ngetren warnanya ya, hijau sage katanya ya. Iya, baik, dari mana nih Ibu-Ibu? Kami dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Rendah Kulon Progo. Semangat, solehah, istiqomah. Yes, yes. Yes, ya. Ini jangan-jangan sudah sekompakan namanya istiqomah semua ini ya. Oh enggak ya, ini kalau tadi sana ngaji seminggu 2 kali, kalau di Al-Mujahidin seminggu berapa kali Bu? Setiap hari, Masya Allah, berarti manfaatnya luar biasa sekali ini ya. Ya baik pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah, kalau tadi kita sudah mengenal jamaah yang sudah hadir di studio, langsung saja ya saya akan menyapa narasumber kita yang berbagi akan memberikan penguatan iman Islam kita terkait dengan sosok pemimpin ideal. Baik, beliau ini adalah seorang penyuluh agama Islam di Kabupaten Kulon Progo, Ustazah Nur Istiqlaliyah SAG MSI. Assalamualaikum Ustazah Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang banget gak sih Bu hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar ya, biasa. bisa bersama dengan jamaah dari Kulon Progo juga, sama dengan Ibu juga ini ya. Nah Ibu, mungkin kita ini sekarang sudah ada di perjalanan menuju gerbang kepada hari di mana kita akan sepakat untuk memilih begitu ya. Tema kita kali ini pas banget, yaitu terkait dengan sosok pemimpin ideal. Ya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya siapapun kita pasti akan berusaha untuk memimpin, memilih gitu ya. Bagaimana pemimpin ideal. Seperti apa? Kita akan mendapatkan pencerahan dari Ibu. Sebaiknya sebagai seorang muslimah, ini kebetulan yang hadir adalah para muslimah gitu ya, yang mungkin juga mereka juga adalah pemimpin dan punya suara juga untuk menanti memilih siapa yang menjadi pemimpin. Ini bagaimana Islam mengatur sosok pemimpin ideal seperti apa sih yang sudah ditata sedemikian indah oleh Islam? Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali Mbak Erina. Betul-betul pada hari ini saya bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
kita berada di era perjalanan menuju pesta demokrasi di negara tercinta Indonesia yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kita tahu semua, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai muslimah yang baik, sebagai umat Islam yang taat kepada pemimpin di sebuah negara, yaitu negara kesatuan Indonesia, tentu saja harus ikut serta berperan aktif menggunakan hak pilih dan dipilih, ya. Jadi segala aturan di negara kita semua diatur dalam undang-undang. Karena kita bukan negara Islam, maka kita pun sebagai warga negara yang baik, muslimah yang baik, kita menggunakan hak dipilih dan memilih, ya. Jadi sebagaimana diungkapkan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 bahwa kita sudah diberi hak oleh negara kita untuk menggunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Kita tahu dalam sebuah hadis mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, dewasa, anak-anak maupun dewasa, orang tua, ya. Baik itu Pak RT, Bu RW, Pak Lurah, Bupati, ya. Bahkan mungkin calon legislatif maupun presiden pun itu semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di suatu waktu nanti dan akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul hisab nanti tentang kepemimpinannya. Untuk itu kepada kita semua sebagai umat muslimin wal muslimah dalam menjalankan segala aturan, kita tentu saja tidak jauh dari koridor apa yang diatur oleh negara kita tercinta Republik Indonesia. Walaupun kita tahu dalam agama Islam cara menjadi menggunakan hak pilih kita itu sudah tertera, akan tetapi kita tetap menggunakan hak sesuai dengan aturan yang diatur dalam pemerintah Republik Indonesia. Demikian Mbak Erina. Jadi memang semua sudah ditetas sedemikian rupa, ya, begitu ya. Tetapi mungkin dalam proses pemilihan tadi itu kan kadang-kadang kita bertanya nih, terlalu banyak yang ini pinginnya tuh pemimpin harus sempurna gitu kan, bisa ini bisa itu, kemudian bisa melindungi, ngayomi gitu kan. Nah kalau ibu-ibu sendiri sebelah kanan saya ini sosok pemimpin ideal kayak apa sih Bu? Boleh tahu nggak Bu? Yang baik, yang ngayomi. Kalau sebelah bertanggung jawab, kalau sebelah kiri kira-kira amanah. Terus apa lagi Bu? Adil. Nah tuh Bu, amanah, baik, adil. Mungkin banyak versi. Nah bagaimana Islam sendiri dengan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang insya Allah luar biasa sekali. Gimana caranya Bu supaya kita juga bisa mendapatkan nggak salah pilih. Karena kan apa yang kita pilih pun juga pada akhirnya kita juga yang akan merasakan dampaknya. Bagaimana? Sosok seperti apa yang harus bisa memiliki sifat-sifat seperti apa menurut Ibu? Sosok pemimpin ideal. Kembali lagi, ada wanita ideal, ada calon suami ideal, ya, ada calon wanita ideal. Semuanya mendambakan sesuatu yang ideal. Tapi namanya dalam agama Islam, suri tauladan yang baik satu-satunya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu adalah contoh yang baik. Tentu saja dalam melihat contoh yang baik dalam diri Rasulullah tidak hanya dari beberapa segi saja, akan tetapi seluruh kehidupan Nabi. Kita bisa melihat dari Nabi anak-anak, remaja, sampai dewasa, itu bisa terlihat sosok kepemimpinan yang bagaimanakah yang harus kita cari. Kita bayangkan saja ketika kita memilih calon pasangan hidup. Jadi kalau kita kepingin mencari calon pasangan hidup, tentu saja kita menentukan standar ideal. Ya Bu? Standar ideal Bu, standar ideal. Standar ideal bagi memilih
calon pasangan hidup itu kalau kita katakan calon pasangan hidup kan bisa laki-laki dan perempuan. Tungkahul mar'ah fi arba'a. Yang pertama untuk menentukan kriteria seseorang yang kita pilih, yang pertama terus terang, bolehkah kalau kita melihat dari segi ketampanannya? Boleh Ibu? Boleh. Iya, karena wali jamaliha, boleh. Kita menentukan sosok idola itu boleh. Li jamaliha, wali jamaliha. Kemudian yang kedua wali nasabiha. Wali nasabiha dari keturunannya. Kalau kita memilih seorang pemimpin, kalau kita enggak melihat nasabnya, Rasulullah saja nasabnya sampai ke Nabi Adam. Iya, baik. Jelas nasabnya. Ustazah, Yang kedua, ada yang kedua ya? Ya. Kita simpan dulu. Iya. Nanti kita sampaikan setelah jeda berikut ini ya Ustazah ya, biar Iya, penasaran terima dulu kasih, ya. iya. Boleh dicatat, diingat-ingat. Jadi yang pertama tadi dari sisi ketampanan, tampan luar Li dalam jamal. kali ya. Ya, baiklah. Baik pemirsa dirahmati Allah, tentunya kita masih akan menggali tentang bagaimana sosok pemimpin ideal bersama dengan Ustazah Isti. Jadi pastikan tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami, bimbel Islam kita. Tablik Islami di TV dan di jejak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم.
Sadaqallahu azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan juga untuk kita semua yang menyimak senandung ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, Pak Muhammad Rifki, terima kasih banyak ya Pak. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa menambah kekuatan kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran ya Ibu ya. Ya, baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama-sama di Tablik Islami. Ya, kita masih mengupas tentang sosok pemimpin ideal, tentunya bersama dengan Ustazah Isti. Baik, tadi sudah ada satu poin ya, tapi mungkin boleh nggak Ustazah dikaitkan dengan Al-Imran ayat 26 tadi sebagai landasan kita berpijak untuk memilih sosok pemimpin yang ideal. Ya. Terima kasih dari surat Ali Imran tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya katakanlah hai Muhammad, Tuhan pemilik kekuasaan. Hanya dari Allah lah kekuasaan itu diberikan dan hanya Allah lah yang bisa mengambil kekuasaan tersebut. Hanya Allah lah yang bisa membuat orang itu mulia dan hanya Allah pula lah yang akan menghinakan. Dan di tangan Allah lah segala kebaikan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi surat Al-Imran ini sangat pas sekali bahwasanya apabila kita menentukan sosok kepemimpinan yang ideal, itu tidak lain kembali lagi bahwasanya apapun yang kita pilih, apapun yang kita jadikan kriteria, itu hanya Allah sebagai penguasa prerogatif, sebagai pemilik kekuasaan itu sendiri. Akan tetapi tidak lepas kita tetap ikhtiar dalam melakukan mengusahakan bagaimana supaya ikhtiar itu bisa sesuai dengan aturan agama. Supaya apa? Nanti di yaumul hisab kalau kita mempertanggungjawabkan gitu enak. Iya, jadi semua sama ya, yang memilih, yang dipilih juga tetap harus mempertanggungjawabkan ya. Baik, tadi sudah ada kilasan uraian sedikit tentang bagaimana Al-Imran 26. Ini kayaknya jamaah juga sudah mulai ingin tanya Bu, boleh ya kita beri kesempatan untuk bertanya ya. Ya, mungkin dari sebelah kanan dulu saya dari Majelis Taklim Aulia ya. Yang mau bertanya mana? Oh, waduh ya, tapi satu dulu ya. Iya, silakan, monggo. Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Julestari dari Majelis Taklim Kulon Progo. Nyuwun sewu Ibu, pada nyuwun pirsa. Pertanyaan saya adalah apa saja sifat dari seorang pemimpin yang ideal? Gimana cara memilih seorang pemimpin yang kami harapkan? Katan Ibu, matur nuwun. Iya, baik, terima kasih ya Ibu. Nih, sifat-sifatnya yang melanjutkan tadi mungkin ya. Dan bagaimana cara memilihnya gitu ya? Apa harus kenalan dulu atau harus kepoin dulu atau gimana ya? Silakan Ibu. Sifat-sifat seorang pemimpin ideal itu tentu saja karena kita sebagai umat Islam, apa yang kita jadikan patokan ataupun suri tauladan tetap Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui dari usia anak sampai dewasa, sifat-sifat ini melekat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dalam hal sifat yang jelas kita ketahui adalah sifat sidik. Sifat sidik ini adalah sifat yang sangat langka pada saat ini. Kita bisa melihat jejak rekam pemimpin yang akan kita pilih lewat media sosial. Sekarang sudah sangat banyak sekali. Apakah dia seorang yang sidik apa bukan? Sidik itu dalam keseharian sidik dalam apa? Keseharian adalah selalu berkata benar. Oh, sidik itu selalu benar. Benar, jujur ya. Jadi jarang, istilahnya itu tidak pernah berbohong. Membohongi publik apalagi membohongi diri sendiri. Ya, itulah sidik ya. Jadi di media yang sudah sangat terbuka itu sangat mudah sekali kita lihat rekam jejaknya. Baik. Kemudian yang kedua adalah sifat yang amanah. Ya. Sifat amanah itu sifat yang juga sudah sangat langka pada saat ini. Di mana namanya amanah itu adalah seperti wadiah. Wadiah itu adalah titipan, nggih. Bagaimana seseorang bisa menjaga titipan kepercayaan yang diberikan kepadanya, apapun itu. Ya. Apapun itu dalam kehidupan kita, bagaimana dia bisa menjaga kepercayaan baik
percaya pada dirinya sendiri maupun apalagi kepada orang lain ataupun titipan orang lain. Kan kadang Berarti kita punya. ada sidik, ada amanah, terus Kemudian yang ketiga tentu saja adalah fatona. fatona. Ya. Mungkin bisa lebih singkat lagi Bu. Ya. Sidik, amanah, fatona, Fatona, kemudian yang satunya tablik. tablik. Ya, tablik. Sidik, Ya. amanah, tablik sama fatona Fatona, ya. 4 ya. dulu ya Bu ya. Ya. Berarti ada 4 sifat Ya, yang memang ada kita 4 harus sifat. pastikan Ya. calon pemimpin kita memiliki Ya. sifat demikian ya. Baik, demikian ya Ibu ya. Nanti kalau kurang puas boleh undang lagi Ustazah Allahu Isti a'lam bishawab, ya. Baik, kita ke jamaah dulu, jamaah Al-Mujahidi. Ya, silakan yang mau bertanya siapa? Oh ya, alhamdulillah. Boleh satu dulu ya Bu, Yun Sewu mewakili, monggo. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Al-Mujahidin. Nama saya Nurjana Husnul. Nyuwun sewu Ustazah, badhe nyuwun pirsa. Monggo. Bagaimana menyikapi jika ternyata yang diterangkan Ustazah tadi ada sidik, amanah dan lainnya itu tidak ada di calon pemimpin yang akan kita pilih nanti. Ya. Iya, terus kita gimana gitu ya? Apa milih atau enggak gitu ya? Atau enggak usah milih ya? Oh jangan ya. Iya ya, baik, terima kasih Ibu. Monggo silakan Ustazah. Ya, kita kembalikan lagi. Bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali dan sangat kritis dari Majelis Taklim Al-Mujahidin. Rendah ya? Iya ya. Rendah itu memang orangnya kritis-kritis. Yang lain juga iya loh Bu. Ya. Semuanya Jadi ya Bu. sifat-sifat yang ada dari 1 sampai 4 tadi sepertinya adalah ideal. Ya, ideal dan tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita menentukan pilihan, itu tadi ketika kita yang pertama, tadi yang saya ulang kembali. Sidik, Yang pertama tadi ada jamaluka, okay? ketampanan. Wali jamaluka, wali nasabika, wali maluka, yang terakhir adalah wali dinuka. Itu kalau diterjemahkan Jadi apa Bu? ketika kita memilih jamaluka itu dari segi fisik ya, Fisik, segi sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang dari nasabnya, keturunannya, oke, istilahnya keturunan yang baik dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga dari maluka, dia juga memiliki modal, istilahnya tidak hanya membawa sesuatu yang dia sendiri juga tidak mampu. Yang ketiga adalah apabila kita memilih, yang keempat adalah yang kita memilih dari segi agamanya, maka di ujung hadis ini mengatakan bahwa apabila kamu memilih yang keempat, maka kamu akan beruntung. Nah, kalimat beruntung inilah yang tidak bisa kita tafsirkan, karena keberuntungan itu hanya milik orang yang punya lucky strike ya. Wah. Jadi memang namanya orang beruntung kuwi ora ana tandinge. Jadi kalau kita pegang agamanya, ternyata kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena kalau untuk ciri-ciri sifatnya 1 2 3 4 kok angel ya. Kadang ya jujur ning kok bodoh. Kan ada seperti itu karena dia manusia biasa nggih. Jadi paling tidak mendekati ya. Jadi ya nggak mesti itu. harus sempurna banget, tapi paling tidak mendekati tadi ya, mendekati yang baik. Kalau perfect tidak bisa, tapi mendekati. Mendekati ya. Jadi kita harus mulai belajar mengenal dan mengenal lebih dalam lagi ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita jeda dulu. Ibu sudah cukup ya? Nanti kalau kurang puas lagi boleh Bu diundang, kan pengajian setiap hari ya. Boleh Ustazah Isi diundang ya. Ya baik. Dan jamaah yang ada di rumah, mari kita akan melanjutkan kembali tentunya masih di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami, mimbar Islam kita. Tablik Islami di TV dan di jejak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dikuatkan iman Islam kita hingga detik ini untuk terus mengkaji bagaimana tentang memilih sosok pemimpin ideal. Ya, tadi berbagai macam pertanyaan ya. Memang kalau di Tablik Islam itu singkat ya, tetapi kita harus bisa mengambil benang merahnya ini Ustazah. Mungkin hal-hal terkait apa yang bisa digarisbawahi supaya mungkin pemirsa di rumah dan juga jamaah yang ada di studio ini semakin yakin untuk bisa punya bekal gitu ya. Tidak asal sekedar memenuhi kewajiban dan hak pilih kita. Monggo Ustazah.
Dari apa yang saya sampaikan tadi kita ambil benangnya. Yang pertama bahwasanya segala yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di yaumul kiamah nanti, yaumul hisab ya. Kemudian yang kedua, suri tauladan terbaik tetap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu supaya segala sesuatunya itu aman fi dunya wal akhirah, maka harus kita perkuat iman kita dengan yang pertama, jangan sampai Allah mencabut barokah di muka bumi ini. Yang kedua, jangan sampai Allah mencabut keadilan bagi pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, jangan sampai Allah mencabut kasih sayang dalam jiwa manusia. Dan yang ketiga, jangan sampai Allah mencabut rasa malu pada wanita-wanita sholihah di muka bumi ini. Jadi rasa malu jangan sampai dihilangkan. Demikian yang saya sampaikan. Walafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih banyak Ustazah Isti yang sudah memberikan penguatan iman Islam kita terkait dengan sosok pemimpin ideal. Dan juga terima kasih juga untuk Majelis Aulia, Majelis Al-Mujahidin yang sudah sama-sama kita belajar ya. Lanjutkan ya Bu ya, apa yang disampaikan Ustazah Isti pelan-pelan mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan insya Allah kita menemukan sosok pemimpin ideal. Dan akhirnya saya Erina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kuatkan terus pengetahuan kita tentang calon-calon pemimpin kita supaya kita juga tetap bisa menjadikan negeri kita ini bagaimana seperti apa yang diharapkan dalam agama Islam. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Tetap saksikan Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.